Tentu di dalam Islam ini tidak dibiarkan seorang itu untuk jahil terhadap agamanya. Jadi Islam menganjurkan semua pemeluknya untuk dapat mengenal Islam itu sendiri dengan sebaik-baik mungkin. Makanya Islam ini adalah agama dalil, agama yang dibangun di atas ilmu, yang terambil dari sumber aslinya, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Demikian. Oleh karena itu kita katakan bahwa semua kita dituntut untuk menuntut ilmu, diwajibkan untuk menuntut ilmu. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat yang dicatat dengan rapi oleh Al-Imam Ibnu Majah, "Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Tentu termasuk di dalamnya muslimah, gitu ya. Oleh karena itu kewajiban kita, ya, siapapun kita sesungguhnya adalah untuk menuntut ilmu. Baik muslim dan muslimah, selagi dirinya mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia ya berusaha untuk tafaqquh fid din, untuk talabul ilmi. Karena bagaimanapun kita tidak bisa beribadah kecuali dengan ilmu. Dikatakan oleh para ulama, la yu'badullahu illa bil ilmi. Tidaklah disembah Allah itu kecuali dengan ilmu. Oleh karena itu, seorang awam tentu akan melihat begitu sangat banyak perbedaan, ya, terutama masalah fikih, ya. Terkait dengan fikih, memang para ulama mengatakan al-fiqhu mali'un bil khilaf. Fikih itu tentu dipenuhi dengan khilaf para ulama. Nah, kita yang sudah belajar tentu harus paham benar bagaimana cara membedakan yang namanya khilaf yang dianggap dan khilaf yang tidak dianggap. Maka di sana ada istilah fiqhul khilaf. Bagaimana kita memahami khilafnya para ulama. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, menukil ya sebuah kaidah yang sangat luar biasa, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu haddun minan nadar. Tidaklah semua khilaf yang datang itu dianggap kecuali ada khilaf yang didukung oleh dalil. Begitu ya. Dan khilaf para ulama tentu banyak, gitu kan. Makanya kita sebagai seorang awam tidak ada obatnya kecuali untuk belajar dan belajar. Karena kalau nggak belajar, bagaimana kita bisa mengetahui mana sebenarnya dari perkataan ulama, ijtihad ulama yang benar? Terkadang itu dalil sama-sama dalil dipakai, gitu kan, sama-sama punya dalil, tapi ternyata saat dalil yang ini ternyata lemah, ternyata dalil yang ini kuat, gitu kan. Nah, tentu ini tidak sembarangan orang yang bisa melakukannya. Ini butuhkan kita untuk belajar dan belajar. Minimal orang awam itu nanya ustadznya, nanya orang yang dipercayainya dalam perkara agama. Jadi jangan diam, jangan juga taklidul a'ma, ya. Taklidul a'ma itu hanya ngikut orang saja, nggak mau duduk di majelis ilmu, nggak mau juga ngaji, nggak mau juga beli buku, nggak mau juga menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini juga kekurangan. Jadi intinya bahwa kepada orang awam dituntut, ya, untuk bisa belajar. Mungkin walaupun belajarnya ya tidak terlalu ini, tapi berusaha, ya, berusaha untuk menghilangkan kebodohannya dari dirinya dan tentu juga dari orang lain. Dan dikatakan oleh Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam At-Tabarani, innamal ilmu bita'allum wa innamal hulmu bitahallum. Kata beliau SAW, ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar, ya, dan ketenangan dan kelembutan itu bisa didapatkan karena juga latihan, gitu. Jadi intinya bahwa orang awam dituntut kita untuk tafaqquh fid din, untuk belajar, meskipun mungkin belajarnya tidak terlalu maksimal, gitu kan, nggak bisa jadi seperti ulama, nggak apa-apa, tapi kita dituntut menjadi tulabul ilmi, untuk menjadi penuntut ilmu, agar kita bisa membedakan mana ini yang benar, mana yang salah, mana yang khilaf dianggap khilaf, dan mana yang dianggap sekedar khilaf yang tidak bisa, yang tidak perlu dianggap. Demikian. Jadi obat terakhirnya itu adalah menuntut ilmu, dan jika memang ada kesulitan dan lain-lain, minimal dia meminta fatwa kepada ustadz atau kepada guru yang diyakininya dan dipercayai, yang dianggap orang yang mumpuni dalam perkara agama. Wallahu ta'ala a'lam. Baik.